Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Apoteker Fuji Nazila, beserta Laksar CPNS Angkatan 1 tahun 2023 Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas individu saya mengenai Learning Journal Agenda 3 dengan judul Manajemen ASN dan Smart ASN. Tutor saya adalah Bapak Dr. Andes Nurdin Yunus, STSH MM. Pada pembelajaran agenda 2 terdapat dua teknis pembelajaran. Yang pertama adalah sinkronus, yaitu pertemuan tatap muka menggunakan Zoom meeting. Yang kedua adalah asinkronus, yaitu akses materi agenda 3 dan pengerjaan penugasan secara offline sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah manajemen ASN. Manajemen ASN itu sendiri merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh penjabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Maka dari itu, manajemen ASN terdiri atas manajemen PNS dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kemudian kita bertanya-tanya, apa sih fungsi dan tugas dari ASN? Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya adalah hak PNS dan P3K. PNS adalah mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapatkan cuti, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian mendapatkan perlindungan, dan juga mendapatkan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak dari PPPK adalah mendapatkan gaji dan tunjangan, mendapatkan cuti, mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan pengembangan kompetensi. Kalau ada hak, tentu saja ada kewajiban. Nah, kewajiban dari ASN adalah melaksanakan hal yang sepatutnya dikerjakan oleh ASN dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan dari ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, dan fungsi dari kode etik ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar dinilai dengan baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan mendapatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,
agama, asal, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama adalah perencanaan. Merencanakan kebutuhan pegawai. Kemudian, pegawai ASN terpilih serta menempatkan pegawai AIT sesuai dengan perencanaannya. Yang kedua, monitoring, penilaian dan pengembangan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, kinerja pegawai, dan promosi pegawai. Yang kedua, pembahasan yang akan kita bahas adalah Smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi Smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan. Kompetensi literasi digital berdasarkan arahan Presiden pada poin pengembangan sumber daya manusia dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak terbatas mengoperasikan pegawai. 4 kompetensi literasi digital. Yang pertama, media digital. Yang kedua, digital safety. Yang ketiga, digital kultur. Yang keempat adalah digital etik. Adapun hak dan kewajiban dalam dunia digital adalah hak akses dan tidak diskriminatif, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul dan berkelompok, perlindungan privasi dan data, pendidikan dan literasi, perlindungan terhadap anak, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Baiklah, demikianlah paparan tugas individu saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.